Saat aku pulang aku tercengang karena isi pesawat aku flight jam 7 pagi pakai Malaysia Airlines itu isinya cuman 12 apa 15 orang. Oke, selamat datang di channel YouTube saya dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang susah sekali ya sebenarnya jadwalnya. Dan ini pun bisa datang karena ada jadwal yang terpending. Tercancel, ya Pending. terpostpone ya. Bener. Karena belum nyampe ternyata orangnya ya kan, masih dalam perjalanan. Akhirnya nyempatin ke sini untuk bisa podcast bareng saya. Ini dia, Eci Gazela. Nah, nanti gak ada gitu-gitunya. Tepuk tangan dalam hati boleh juga. Hai. Oh, disapa loh Hai sama doang. Eci. Selamat siang, sore, malam ya kalau dengerinnya malam pokoknya. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini sebenarnya gue ngundang dia agak sedikit jak-dikduk. Kenapa? Takutnya saya yang diserang balik. Oh. Kita tunggu ya di sini ya. Oke, Eci Gazela ini dia. Hai sahabat aku yang lama tidak bersua ya. Biasanya sebulan sekali kita pasti ketemu. Betul, ya. kita Akhirnya ngejob habis itu bareng. ngejob bareng, ketemu begibah. Iya, nongki ya. Nongki cantik Karena sebenarnya. sekarang lagi masa-masa pandemi ini ya kita bersuanya di podcast ya kan. Oke, jadi kita akan ngorek-ngorek semua tentang Eci Gazela. Oh my god. Dan sebenarnya setiap narasumber yang datang ke sini, gue nggak pernah kasih tahu kita akan bicara apa. Nah ini nih yang bikin aku deg-degan dari kemarin aku tanya kok ini ntar kita bakal ngobrolin apa ya. Pokoknya ntar datang aja. Kira-kira apa ya hari ini saya mau dibantai apa ya sama beliau ya. Nah itu dia, yang pasti sih semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton sih. Betul. Apa yang kita dapat dari Eci Gazela. Semoga ya. Ya tergantung lu semua sih ya dengerinnya ya. Positif apa negatif. Soalnya ini gak ada cut-nya nih langsung nih ya. Kita nggak ada cut-cut di sini. Oke, Eci. Di masa pandemik sekarang, MC ini setiap bulan itu job MC-nya wah susah lah ya. Lumayan. Ini pun bunyi HP-nya sekarang itu lagi dealing ya, dealing klien ya. Lagi dealing kayaknya ya. Dan pasti sama seperti yang kemarin-kemarin, teman-teman kita yang lain terdampak juga. Pasti. Terdampak juga ya. Dan akhirnya Eci ini lagi beralih juga pelan-pelan. Sambil menikmati masa pandemi ya. Menikmati masa dinikmati pandemi ya. saja pokoknya. Karena ntar dulu kita tanya dulu ya. Eci udah berapa negara dikunjungi? Boleh sebutkan? Jadi itu hobi sebenarnya. Hobi teman-teman. Jadi gini. Sebenarnya selain MC, hobi saya itu kenapa saya bilang MC itu adalah hobi? Karena kapan lagi hobi itu dibayar. Betul. Saya hobinya ngomong, ngobrol, ketemu orang-orang baru. Hobinya ceria, ketawa ketiwi, terus suka jadi pusat perhatian gitu ya. Jadi dialihkanlah ke hal yang positif, salah satunya alhamdulillah rezekinya jadi MC. Nah salah satu juga hobi aku yang mengeluarkan uang ya, kalau MC kan dibayar, kalau ini yang mengeluarkan uang itu adalah traveling. Nah makanya juga selalu menyempatkan diri biasanya dulu ya, zaman dulu ya Wak, sebelum pandemi ya Wak. Sebelum pandemik pokoknya. Bahkan bulan Februari kemarin pun masih sempat ya? Masih sempat traveling ke negara tetangga, sempat ke Malaysia untuk merayakan ulang tahun, untuk gift, untuk diri sendiri aja sih gitu ya kan. Pengen ulang tahunnya dirayain di luar negeri. Nah akhirnya pergilah ke Malaysia dengan segala protokol yang sangat ketat. Di airport udah, di sini belum zaman tuh diperiksa suhu, belum ada. Februari di sana belum. Udah. Terus yang namanya kebayang nggak satu pesawat isinya cuma 12 orang. Sempat ngalamin berarti sudah ya? Sempat. Dan Di Malaysia tuh udah gitu banget. Tapi masih bisa balik bulan untungnya. Februari alhamdulillah sempat balik. Itu aku sempat di Malaysia 4 atau 5 harian gitu. Oke. Saat aku pulang aku tercengang karena isi pesawat aku flight jam 7 pagi pakai Malaysia Airlines itu isinya cuma 12 atau 15 orang. Sampai di Jakartanya ya. Sumpah itu orang. aku tercengang, wow. Dan emang sudah wajib pakai masker kemana-mana. Oke. Wajib di Indonesia tuh belum nyadar banget. Itu belum ada positif di Indonesia. Oke. Ya belum ada banget. Terus yang masuk ke tempat ke resto, masuk ke hotel tuh udah langsung scan suhu tubuh segala macam. Itu bulan Februari. Oke. Dan Indonesia hebohnya Maret. Kan? Nah saat Maret itu pun sempet akhir Februari masih jalan-jalan juga, masih ke Bandung. Oh masih dalam Masih, negeri aja ya. tapi kan juga
salah satu pusat apa ya, penyebaran paling besar itu kan daerah sana ya Heeh. awalnya ya, Jakarta, Bandung dan sekitarnya itu. Sempat ke Bandung akhir Februari. Maret awal masih sempat nge-MC, pertengahan Maret ambyar. Iya, nanti kalau nanti link Instagramnya Eci ada di description box, nanti dilihat di description boxnya. Nanti bisa lihat deh foto-fotonya itu ada lebih dari 1.500 Oh, foto. luar biasa ya. Jadi bisa lihat job MC dia, isi job MC semua dan jalan-jalan dia gitu ya. Nanti bisa Iya, hobi dilihat. sih isinya kalau Instagram Jadi itu hobinya benar-benar adalah hobi. dua, yaitu menghasilkan uang dan Dan membuang buang-buang uang. uang. Balance sih, balance. Bagus sih. Bagus tuh. Jadi MC itu bikin stres ya, Oke. bikin stres tapi menghasilkan uang. Karena kan Oke. stresnya kita menghadapi klien, Mm, mempertanggungjawabkan sebuah acara supaya mm, acara itu berlangsung dengan baik. mm. Dan kalau traveling itu adalah pembuang stres, penghilang stres, tapi buang uang juga. Ya intinya sih balance Iya, lah ya, balance nggak lah masalah ya. lah ya, daripada nggak balance itu yang jadi masalah. Kerja Nah, mulu ya kan? itu dia Eci. Nah ini kita bahasnya agak berat karena kemarin kita udah lewatin masa COVID dan itu kayaknya setiap podcast saya sudah saya bahas. Kita akan masuk ke era yang barunya, yaitu new normal. New normal. Are you Oke. ready guys? Bagaimana menurut Eci nih tentang new normal ini dampaknya sama pekerjaan di bidang seni ya? New Wow, normal di bidang seni ya, seni betul. loh ya. Jadi ini agak berat ya sebenarnya dilema. Mungkin pemerintah ini sudah memikirkan berbagai macam solusi sebenarnya untuk Oke, rakyat kita yang ribuan juta orang ini bagaimana oke, caranya antara mempertahankan perekonomian oke. dan juga mempertahankan kesehatan. Hmm. Nah, kalau aku bilang sih pribadi untuk bidang seni sendiri kayaknya masih sangat-sangat jauh untuk bisa Oke, new normal. Karena satu, seni itu biasanya adalah mengumpulkan massa. betul. Sementara kita tahu yang paling dilarang sekarang adalah berkumpul pemirsa. Jadi ini salah satu yang dilema sekali untuk pekerja-pekerja seni, bukan hanya untuk MC ya, Mm-mm. bukan hanya untuk MC tapi untuk semua Pekerja profesi seni. pekerja seni. Saya rasa ini adalah hal yang sangat berat. Kalau saya lihat kemarin di Thailand sudah mulai ada pertunjukan tari tapi mereka pakai yang namanya masker yang bening itu Oh, apa? face Ya, sheet. itu Face udah pakai shield. itu, Oke. udah mulai transisinya ke seperti itu. Nah, teman-teman juga saya lihat yang lain sudah mulai menerapkan protokol untuk new normal. Salah satunya adalah selalu menggunakan masker, terus juga Jaga jarak. membatasi jumlah undangan Undangan. misalkan. Oke. Nah, dan juga kayak mohon maaf nih kayak macam wedding mungkin kayaknya akad aja dulu Nah, ya karena kan. sekarang lagi banyak hashtagnya itu Bener. ya. Karena anjuran pemerintah juga katanya undangan tidak boleh lebih dari 10 atau 20 orang ya kalau nggak salah ya. Ya, itu. 10 Nah, sampai kalau 20 resepsi kan nggak mungkin nih cuma 20 orang. Bener ya, terdampak sekali teman-teman yang bermain musik pun misalkan yang anak-anak band misalkan yang biasanya ngejobnya konser misalnya. Betul. Konser kita tahu sendiri, konser kalau 10 orang namanya bukan konser, ya kan? Nah, nggak bisa juga ya. Harapannya sih sebenarnya semoga ini cepat berlalu. Amin. Entah siap atau tidak siap sebenarnya kita harus siap. Karena dikurung pun ibaratnya 3 bulan ini kita sudah dikurung di rumah, self karantin. Saya bilang juga efektifnya lebih banyak untuk yang penurut, tapi di luaran juga banyak yang udah bosen, udah nggak nurut. Jadi bener-bener ini dilema sebenarnya, kayak dua pisau dengan dua mata Mata yang yang sama ya tajamnya ya. sama tajamnya gitu loh. Jadi pintar-pintar kita aja milih sisi yang mana. Kalau misalkan saya sendiri sih sebagai pekerja seni sudah pasrah ya. Pasrah dalam artian ya kita tetap berdoa berusaha semoga galanya berakhir dengan baik. Pandemi ini berakhir lah pokoknya ya. Ketika pandemi ini berakhir saya yakin semua juga akan berangsur pulih dari perekonomian, pariwisata, dari semuanya deh, dari sisi kesehatan semuanya segera pulih deh. Jadi menurut Eci ini new normal ini belum terlalu efek ya buat pekerja seni sih saya rasa belum terlalu efektif ya. Kecuali kantoran ya masih kecuali efektif. di bidang perekonomian mungkin ya, perekonomian yang benar-benar
kayak misalnya mungkin Hmm. area perbelanjaan, Oke, mungkin loh mall, ya, mall, mungkin oke. ya. Walaupun juga tetap menerapkan protokol COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Mm-mm. Terus kalau untuk ya kalau kolektor sendiri lah, kalau untuk pekerja seni kan adalah kuncinya di masa, Hmm. masa yang banyak. Kalau tidak ada penontonnya, tidak ada masanya, tidak ada audiensnya, kita mau ngapain gitu loh. Hmm. Nah, sementara ini juga salah satu yang aku salut banget sama Ko Alek karena dia Aduh. mengalihkan hobinya dia untuk buat channel YouTube ya, tetap bisa menghibur teman-teman dari rumah gitu ya. Tetap bisa bagi-bagi informasi, Hmm. salut dia punya ide yang sangat bagus lagi. Makanya jangan lupa subscribe. Iya. Dan nggak terlalu ngefek buat pekerja seni ya. Dan sebenarnya kita juga sedih ya teman-teman kita Sedih ini ya. banget. Teman-teman kita yang sangat terdampak ya. Mungkin kalau aku lihat sih kreativitasnya berkembang justru ya. Betul. Kayak ada teman kita nggak pernah bikin nasi kuning, akhirnya bisa bikin nasi kuning. Betul. Ada mungkin yang teman-teman musisi nggak bisa ngarang lagu, jadi ngarang lagu Aku Bukan. Bukan ya? Oh, itu udah trending 4 hari loh ya. Apa lu bikin di sini trending lagi dia? Seneng banget dia trending ya. Gue kapan trending? Iya, dan maksudnya berdampak dan akhirnya mereka putar otak. Kayak Eci sendiri pun juga yang saya tahu ada jual beberapa menu ya. Ada side job ya. Ada side job Nah, jadi dan sebenarnya memang alhamdulillahnya ya kalau aku pribadi memang sebelum pandemi ini ada, aku tuh dari tahun 2016-an emang suka jualan online. Mohon maaf ya, jualan online itu jangan dianggap remeh loh ya. Jadi emang suka jual-jualan. Nah, apalagi didukung dengan aku suka berpergian, akhirnya aku terimalah yang namanya open just tip. just tip, oke. Jasa titip biasa, jadi aku nge-mall di mana gitu aku open just tip. Nah, tapi karena sekarang berhubung nggak bisa kemana-mana, Betul. jadinya aku benar-benar menggeluti yang sudah aku gelutin dari tahun 2016 itu. Jadi ya adalah jualan jajan-jajanan lah gitu. Oh, pakai lah. Ya gitu padahal deh. padahal heboh dari mana-mana ya kan. Amin, ya gitu. Apa ya kemarin Tim? Ada Jadi kalau yang tahun online. 2016 itu aku cuman jualnya coklat. Coklat, Coklat, oke. toples coklat. Nah itu tuh sempat vakum karena biasanya orang ngejarnya cuman pas mau lebaran aja. Betul. Cuman 1 tahun sekali lah ya. Nah terus tahun 2017 tuh aku ada main ke Malaysia juga, ke Kuala Lumpur. Aku diajarin sama temen buat satu jajanan yang namanya Milo Cake. Oke, itu yang sudah pernah. Nggak disponsorin sama Milo loh ya, emang judulnya gitu. Karena aku singkat aja MC Hits, jadi Milo Cake Hits gitu. Oh iya juga ya. Jadi masih aku hubungin sama kerjaan aku, jadi MC Hits, Milo Cake Hits by MC Eci gitu. Oh. Nah kalau itu tuh aku belajarnya di Kuala Lumpur tahun 2017. Tapi aku belum berani jual kok. Jadi aku berani jualnya itu di tahun 2018 karena aku eksperimen dulu kan. Ini kira-kira aku cari bahannya karena bahannya aku terus terang import. Milonya ya? Ya dari Milonya. sana. Milo Malaysia berarti ya? Aku gak pakai yang lokal, jadi biar rasanya benar-benar beda. Nah itu aku eksperimen sampai tahun 2018 baru berani jual sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Dan itu recommended karena gue juga udah pernah coba ini. Ngomong ini bukan di endorse juga, tapi kan emang udah pernah coba dan udah pernah beli gitu ya. Dan itu benar recommended kok, beneran recommended. Baru akhirnya sekarang ada susu kurma. Ada susu kurma, karena kemarin kan pas bulan Ramadan kan kita tahu banyak banget kurma. Oke, dan kurma itu bagus banget buat kesehatan. Aku tuh nggak mau jual yang nggak sehat gitu loh kok. Jadi ini kan bahan bakunya cuma kurma sama susu. Yang kita tahu dua ini udah sehat banget kan. Oh jelas. Udah bagus banget kan. Nah sama seperti Milo Cake juga bahannya itu dari susu tanpa penambahan gula. Sama susu kurma ini juga tanpa penambahan gula. Jadi benar-benar aku jual tuh yang sehat gitu loh. Tanpa pemanis buatan. Yang manis cukup ecinya aja lah ya. Penjualnya aja yang cukup manis. Nah akhirnya dari MC ya kita terdampak. Dan akhirnya kita buka online juga, jualan makanan, minuman. Dan akhirnya selesai sudah. Gitu doang? Enggak. Kita berbicara lebih jauh lagi tentang pemerintah ini. Karena Eci ini lebih sering juga, bukan lebih sering ya, atau banyak juga sih kalau aku lihat di Instagramnya ini jadi apa ya moderator, jadi MC-nya, bukan MC sebenarnya ya, kalau bilang apa tuh ya kalau talk show itu ya?
Bukan Iya, MC kan, iya, moderator lah ya, moderator atau apa. moderator. Dan rata-rata semua orang-orang pemerintah bahkan sampai artis ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ngeliat Instagramnya Eci-nya kayak ya kategori artis karena isinya artis semua tuh. Ini artis, ini pejabat sama Sandiaga Uno juga Pernah, pernah ya kan. alhamdulillah. Ngeliat makanya ini kalangan siapa sih sebenarnya Eci ini ya. Nah menurut Eci sendiri nih dengan new normal di kota Balikpapan tadi kan kita menurut Eci ya. Menurut Eci bener nih. Ini menurut Eci ya. Masih kurang begitu berefek untuk teman-teman di pekerja seni. Kalau dari Eci sendiri kira-kira ada apa ya namanya ya keinginan atau kira-kira Eci dia kalau misalnya Eci di pemerintahan maunya seperti apa sebenarnya untuk Balikpapan aja. Balikpapan gak usah bicara yang lain ya. Iya, Kita bicara Balikpapan, ini Eci orang Balikpapan. keluar di ujian nasional kayaknya ini pertanyaannya. Ini susah banget ya soalnya. Nah, kalau dari pemerintah Balikpapan ya, Kalau menurut Eci lah ya. kalau kan pemerintah pastinya mau yang terbaik untuk Betul, masyarakatnya. Apalagi betul. kota Balikpapan kita ketahui adalah kota yang metropolitan kategorinya untuk Oke. daerah Kalimantan. Karena Kalimantan sendiri kalau ditanya orang mana Balikpapan, pasti orang udah pada tahu, oh Balikpapan ya. Nah mohon maaf nih, Balikpapan tuh kayak gerbangnya kok Pulau Kalimantan ya. Oke. Gerbangnya Pulau Kalimantan, bahkan kita beberapa waktu yang lalu udah heboh nih digadang-gadang Balikpapan menjadi daerah penyangga Nyangga ibu kota baru sebelum adanya isu Covid ini. Mm-mm. Nah, saya rasa sih pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik untuk masyarakatnya, apalagi di Balikpapan. Kita pun masih mengalami yang namanya pembatasan ruas jalan yang ditutup Betul. dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang kalau tidak salah ya. Betul. Kalau salah mohon maaf ya. Nah, itu juga salah satu wacana dari pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Terus juga gugus tugasnya saya lihat juga kerjanya wow luar biasa. Oke. Dengan menghadapi pasien-pasien ya, garda terdepannya juga luar biasa. Saya lihat setiap hari walaupun ada pasien positif yang nambah, tapi yang sembuh juga signifikan gitu loh. Betul. Betul, berarti kan memang udah maksimal banget nih mereka bekerjanya. Terus ditambah lagi masyarakat yang ngeyel-ngeyel ya, teman-teman yang ngeyel-ngeyel, Bo ya sadar diri aja, dikurang-kurangi ngeyelnya, tidak usah keluar rumah kalau tidak mendesak sama sekali. Kalau mendesak oke silahkan, karena bukannya apa, misalnya nih kita udah pemerintah nih udah jungkir balik nih ngasih sesuatu yang bikin kita itu selamat lah dari Covid, tapi kalian mencebloskan diri sendiri nih ke kubangan Covid, itu gimana rasanya? Yang kasihan kan nanti bukannya pemerintah turun langsung, tapi diri kalian sendiri nih yang kasihan, terutama sama keluarga yang ada di rumah. Kalau saya rasa sih pemerintah Balikpapan sudah berlaku sangat sangat peduli sekali dengan masyarakatnya. Karena di mana pemerintah lain sudah kasih kelonggaran, kayak di contoh ya, kayak di Jawa Barat katanya udah dikasih udah dibuka nih PSBB-nya, udah Jakarta udah mulai dilonggarkan nih PSBB-nya jadi lokal. Nah, Balikpapan saya lihat katanya bakalan dibuka tanggal 5 atau tanggal 7. Betul. Next. Nah, semoga ya dengan dibukanya ini kita bukannya jadi bablas, bukannya jadi suka-suka hati, tapi lebih aware sama diri sendiri juga, aware sama kesehatan, aware sama kebersihan, aware sama keluarga. Jadi kita dukung sama-sama aja sih maksudnya, karena tidak mungkin pemerintah itu ingin menjebloskan kita ke hal yang tidak baik, pastinya pengennya yang baik. Betul, ini tadi yang dibilang Eci ya yang kejeblos itu akhirnya karena ngeyel, ujung-ujungnya juga nyalain pemerintah. Iya. Padahal dia sendiri yang ngeyel. Dia sendiri. Gitu ya. Ya. Ketemu Eci langsung pokoknya kayak gitu. Atau di kolom komen boleh deh, nanti biar Eci yang baca. Sentil ya, nakal. Nanti Eci yang baca, Eci yang balas ya. Oke, jadi menurut Eci sih sebenarnya udah maksimal juga ya sebenarnya. Dan iya sih kita juga lihat dari media-media sosial juga langkah-langkah pemerintah udah oke banget gitu ya. Cuma kan masih ada masyarakat yang ngeyel sendiri yang
nggak harus keluar, nggak mesti Ya keluar. kadang sih, ya itu tadi juga sih kok pasti mereka bilangnya, terus kalau saya di rumah saya mau makan apa? Nah, Oke. it's okay, mungkin itu suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi dia. Tapi kan yang cuman mau nongkrong-nongkrong, Itu. cuman mau huru hara, cuman mau buang-buang bensin, ngapain? Mau kemana? Bensin sampai di bawah loh. Ya kan? Ya. Jadi kalau menurut Eci sendiri sih udah maksimal lah ya ini ya pemerintah kita ini Udah ya. maksimal banget. Untuk ini untuk wilayah Balikpapan teman-teman ya podcast ini. Jadi jangan disangkut pautkan dengan yang lain-lain Ya mohon maaf loh ya kalau daerah-daerah lain Iya, ya, daerah mohon lain. maaf Kok ya. tuh ini beda daerah Iya. ya. Tolong dulu ini di Saya yakin dimanapun daerahnya pasti pengen yang maksimal untuk masyarakatnya. pasti Dimanapun daerahnya. Pasti. Cuma kan masih ada masyarakat yang ngeyel ini yang susah, betul nggak? Ngeyelnya aja dikurangin ya kadarnya ya. Oke, ini jujur aja sih senang banget nih Eci bisa di sini karena ini wawasannya lebih luas teman-teman ya. Kalau Amin. misalnya ketemu mau bicara MC, bicara gosip, gosip sudah enggak, sudah tobat. Habis puasa. Iya, bicara tentang pemerintah pun juga tahu karena Eci bermainnya di lingkungan itu. Nanti boleh cek di Instagramnya, bisa dilihat-lihat lah pokoknya. Amin. Jadi kalau aku lihat pun sebenarnya ngeri gitu kan. Ini sudah ngundang, jadi ngundang Eci ini sudah saya ibarat ngundang pemerintah. Wah, enggak gitu, enggak. Itu nanti anunya, thumbnailnya. Enggak. Jadi sebenarnya sih gini, salah satu keuntungan benefitnya jadi MC itu adalah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dalam tanda kutip luar biasa, seperti kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabat, kita bisa ketemu dengan artis-artis misalnya, ketemu dengan orang-orang hebat, itu adalah benefit yang tidak bisa diukur dengan uang teman-teman. Karena saya ngerasa sendiri, cita-cita saya dulu waktu saya banyak mengidolakan orang, salah satu yang saya idolakan adalah yang saya idolakan dulu, zaman saya sekolah itu adalah salah satunya Bapak Dahlan Iskan. Oke. Begitu saya pernah dihubungi, yang hubungi klien bilang begini, Mbak kami butuh moderator untuk acara yang bintang tamunya adalah Bapak Dahlan Iskan. Saya udah gak nanya fee-nya berapa, saya udah gak nanya durasinya berapa, saya langsung mau karena itu idola saya. Itu satu contoh ya, contoh. Nah, kayaknya impian-impian seperti itu tuh bukan cuma saya aja yang punya, tapi mungkin teman-teman juga punya. Nah, salah satu yang saya dapatkan hadiah dari profesi saya ya seperti itu. Kayak Bapak Sandiaga Uno misalkan. Saya itu Duduk bareng lagi. buka puasa bareng, ngobrol bareng sama beliau. Itu tuh suatu hadiah yang wow, amazing gitu loh. Saya bisa duduk dengan orang yang entrepreneur yang sangat luar biasa, orang yang paham sekali dengan perekonomian, paham politik. Dia tuh paket komplit banget, paham olahraga juga. Jadi saya duduk dengan beliau itu wow, satu kebanggaan yang luar biasa. Itu bonus dari pekerjaan saya gitu teman-teman. Jadi tidak hanya uang sebenarnya pekerjaan itu. Itu uang kan tujuannya untuk dihamburkan aja nanti buat liburan. Tapi ketemu orang-orang hebatnya ini. Experience-nya itu, pengalamannya ini yang berharga sekali, nggak bisa dinilai dengan uang. Betul. Ya. Kayak yang tadi kan Dahlan Iskan tuh nanti kalau nonton panitianya pasti nyesel sudah kasih bayaran ya kan. Sebenarnya nggak dibayar pun nggak apa-apa sebenarnya. Enggak juga ya. Kirain mau nggak apa-apa gitu, nanti dia dengar lagi diundang lagi. Iya amin iya. Sehat semua ya pokoknya ya buat orang-orang yang luar biasa, buat teman-teman semua yang nonton pokoknya. Itu dia. Kita agak susah ya sebenarnya ngomongin. Kamu tanya dong kok awalnya, minta ditanya malah kan aku kan. aku nggak mau nanya yang lebih-lebih yang lain kok. Saya nanya yang saya anggap perlu nanti dan berbahaya. Kalau yang data-datanya nggak usah lah ya, sudah pada tahu semua. Udah pada tahu semua ya. Pokoknya yang berbahaya, yang Eci bisa viral nantinya. Oh my god.